ber, berawal dari mengidentifikasi permasalahan yang sering timbul ya Bapak dan Ibu ya dalam kita menyusun perencanaan kinerja seperti itu. Khususnya dalam perjanjian kinerja. Nah, di sini kita identifikasi ada empat apa namanya permasalahan yang sering timbul. Dari yang pertama itu biasanya tujuan atau sasaran itu tidak berorientasi hasil. Nah, masih ada yang sifatnya masih output, masih sifatnya kerja, aktivitas dan sebagainya. Jadi tidak sesuai dengan levelnya, terutama untuk di level pimpinan yang tinggi seperti eselon 1, 2, pimpinan unit kerja dan sebagainya. Nah, yang kedua, permasalahan yang sering timbul adalah ukuran kinerja yang tidak jelas. Nah, indikatornya terutama ya Bapak dan Ibu itu tidak jelas. Belum smart lah seperti itu, tidak spesifik, kemudian tidak relevan, tidak cukup lah seperti itu. Jadi ukuran kinerjanya tidak pas. Nah, kemudian untuk level program dan kegiatan, permasalahan yang sering timbul adalah tidak ada keterkaitan antara program atau kegiatan dengan sasaran. Jadi program dan sasarannya, program dan kegiatan yang kita buat itu tidak relevan atau tidak nyambung dengan sasaran. Sehingga akibatnya apa, Bapak dan Ibu? Sasaran itu tidak atau susah untuk tercapai. Karena apa? Program dan sasaran itu kan adalah cara program dan kegiatan itu kan adalah cara untuk mencapai sasaran seperti itu. Dan yang keempat, rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud dan kegiatan. Nah, ini adalah permasalahan yang memang sering timbul. Mungkin Bapak dan Ibu yang sedang bergabung mungkin juga sudah menyadari ya memang ini permasalahan-permasalahan yang ada ketika kita menyusun perencanaan kinerja. Nah, apa yang harus kita perhatikan Bapak dan Ibu dalam menyusun perencanaan kinerja? Jadi ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dalam kita menyusun sasaran. Nah, dalam kita menyusun sasaran ini, Bapak dan Ibu, itu tujuan dan sasarannya hendaknya itu berorientasi hasil sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan levelnya, dan selaras dengan rensra atau kinerja di atasnya. Seperti itu. Jadi kita punya rensra nih sebagai dokumen yang di atasnya. Jadi kita menyusun perjanjian kinerja sebagai dokumen kinerja tahunan itu hendaknya mengacu kepada rensra kita. Artinya kita mendukung pelaksanaan, mendukung tercapainya sasaran yang ada di Renstra. Kemudian yang kedua, berisi hal-hal yang seharusnya ditetapkan berdasarkan mandat tugas dan fungsi. Jadi perencanaan kinerja, perjanjian kinerja yang kita buat itu hendaknya menunjukkan memang tugas pokok dan fungsi kita. Apa manfaat dari keberadaan kita, untuk apa organisasi kita itu ada, menjawab seperti itu kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Jadi tidak keluar dari situ ya, keluar tidak kita menyusun perencanaan kinerja sasaran tidak keluar dari mandat tugas dan fungsinya seperti itu. Kemudian kalimat tujuan dan sasaran itu dibikin lebih sederhana, yaitu mengandung satu isu sehingga lebih mudah kita nanti dalam mencari indikator kinerjanya. Nah, tadi yang kedua indikator kinerja yang harus diperhatikan. Yang pertama indikator kinerja juga diharapkan berorientasi hasil atau outcome, memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik atau SMART dan cukup dalam mengukur tujuan dan sasaran tersebut. Itu. Kemudian dalam penyusunan target kinerja ya Bapak dan Ibu, ini juga perlu diperhatikan. Artinya target kinerja kita harus menantang, challenging. Nah, banyak ditemukan target kinerja yang dipasang itu adalah tidak challenging. Artinya di tahun sebelumnya dia sudah mampu mencapai target. Kemudian dia memasang target di tahun depannya itu malah lebih rendah dari capaian sebelumnya. Logikanya tanpa dia ngapa-ngapain, dia sudah mampu untuk
mencapai target tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian sejalan dengan target nasional, kementerian, lembaga atau Pemda atau unit yang lebih tinggi, menggunakan standar nasional jika ada, memperhatikan tren capaian tahun sebelumnya. Jadi kita lihat tuh tren capaian paling tidak 2 tahun sebelumnya seperti apa sebagai dasar kita untuk menyusun target. Nah, dan kita melakukan proyeksi itu didukung oleh sumber daya yang memadai. Artinya ketika kita menyusun target itu, kita sudah memikirkan sumber daya kita. Dan ini maksudnya adalah target itu rasional. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita, SDM kita, teknologi yang kita pakai, wewenang yang ada di kita, seperti itu. Nah, di sini yang terakhir yang harus diperhatikan adalah jangka waktu penyelesaian. Nah, hendaknya waktu penyelesaian harus ditetapkan dengan tepat ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian terutama yang mempengaruhi target kinerja lainnya. Nah, ini tadi beberapa yang harus diperhatikan dalam menyusun dokumen perencanaan. Kemudian Bapak dan Ibu, kita masuk kepada definisi kinerja dan kerja. Nah, ini masih banyak yang keliru. Tadi disampaikan bahwa ketika kita menyusun membuat sasaran, kita harus berorientasi hasil, harus outcome. Nah, harus sifatnya adalah kinerja yang merupakan tugas pokok dan fungsi kita. Sebenarnya kinerja itu apa gitu ya? Kondisi positif yang ingin diwujudkan. Kemudian atau kondisi negatif yang ingin dihilangkan atau dikurangkan. Biasanya kinerja ini ada pada tujuan, ada pada sasaran, sifatnya outcome dan berorientasi hasil. Ini yang disebut dengan kinerja. Kemudian kerja. Apa itu kerja? Kerja itu adalah strategi atau cara untuk mencapai kinerja. Biasanya kerja itu ada pada program, kegiatan, subkegiatan, komponen, dan anggaran. Nah, di sini kita melihat perbandingan kinerja dan kerja. Ya, next. Nah, ini lagi Bapak dan Ibu supaya semakin jelas perbedaan kinerja dan kerja. Kinerja apa itu yang kita hasilkan? Itu dalam bentuk outcome, ketermanfaatan. Fungsi kita ada di masyarakat. Nah, kemudian kalau kerja itu berisikan aktivitas apa yang dikerjakan, kemudian berisikan output atau sesuatu yang disediakan atau dibeli. Sehingga ketika kita menyusun rencana kinerja, berarti kita membuat rencana mengenai outcome atau kinerja yang akan kita hasilkan, ketermanfaatan kita. Sedangkan ketika kita menyusun rencana kerja, kita membuat rencana-rencana yang berfokus kepada kegiatan, penggunaan input, dan output yang nanti akan kita hasilkan. Nah, sedangkan apa itu indikator? Indikator itu merupakan alat ukur yang digunakan untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau indikator kinerja, tadi ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan atau upaya mencapai hasil dan hasil kerja yang dipakai. Jadi, ketika kita membuat suatu sasaran kita punya sasaran dan tujuan. Saya ingin saya ingin pergi ke Bandung seperti itu misalnya. Ketika kita membuat tujuan dan sasaran itu, kita bikin indikator. Indikator itu menunjukkan ukuran ketika kita ke Bandung itu apa yang menjadikan ukuran bahwa kita tuh sudah tiba di Bandung seperti itu. Mungkin kita uh, apa namanya ada ukuran yang pasti. Nah, seperti itu. Jadi, ketika misalnya suatu organisasi ingin mencapai meningkatkan nilai sakitnya, seperti itu yang kata Ibu. Nah, itu kita punya indikator. Nilai sakit yang meningkat itu ketika dia mendapatkan nilai sakit yang berapa, predikat apa, nilainya berapa. Nah, itu harus punya indikator sehingga sasaran kita itu dianggap berhasil atau
tercapai. Nah, seperti itu. Kemudian, nah tadi di slide sebelumnya disampaikan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan indikator adalah bahwa indikator itu harus bersifat smart. Nah, ini kita jelaskan smart. Smart itu dari kata S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya attainable, R-nya relevant, T-nya time bound, T-nya lagi trackable. Jadi ini adalah kriteria-kriteria yang harus kita penuhi dalam kita menyusun indikator kinerja. Yang pertama, indikator kinerja itu harus spesifik, Bapak dan Ibu. Nah, spesifik ini apa sih yang dimaksud dengan indikator kinerja harus spesifik? Ini maksudnya adalah indikator kinerja yang kita buat itu harus sesuai dengan sasarannya. Program dan kegiatannya sehingga mampu untuk atau mudah untuk dipahami dalam memberikan informasi tentang hasil atau capaian kinerja dari sasaran program. Jadi harus spesifik kemudian detail ketika kita ingin mencapai meningkatkan nilai RB. Nah, itu kita punya indikator yang spesifiknya itu seperti apa. Misalnya berarti nilai RB dengan predikat apa, kemudian nilai apa. Jadi lebih spesifik. Ini ada contohnya Bapak dan Ibu, sasaran kita punya sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat. Di sini ada indikator angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar atau rugi. Nah, di sini dikatakan indikator ini adalah indikator yang sudah spesifik karena dengan kita melihat indikator ini, kita mampu memahami bahwa tercapainya sasaran ini dapat diketahui dengan indikator-indikator tersebut seperti itu. Kemudian kriteria yang kedua adalah measurable, dapat diukur. Nah, di sini yang dimaksud dengan indikator kinerja harus dapat diukur itu adalah diukur secara objektif, baik itu sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga di sini ketika kita mengukur ada dua orang atau dua pihak yang mengukur indikator yang sama itu, maka hasilnya pun juga sama. Itu yang disebut dengan measurable, itu dapat diukur. Tetapi ketika ada dua pihak yang mengukur indikator tersebut itu mendapatkan hasil yang berbeda, itu berarti dikatakan tidak measurable atau tidak dapat diukur. Nah, ini ada contohnya Bapak dan Ibu. Nah, misalnya di sini kita punya indikator tingkat kesadaran dan kepintaran masyarakat akan pentingnya risiko bencana. Di sini bawahnya ada indeks risiko bencana. Yang di atas dikatakan kurang measurable, sedangkan yang di bawah dikatakan sudah dapat diukur measurable. Kenapa yang di atas dikatakan kurang measurable? Karena lebih sifatnya ke subjektif ya. Jadi artinya ketika ada dua orang yang mengukur tingkat kesadaran dan kepintaran, itu dimungkinkan untuk hasil yang berbeda seperti itu, karena tingkat kesadaran dan kepintaran agak sedikit susah untuk diukur seperti itu. Nah, ketika sebaliknya, ketika indeks risiko bencana itu diukur oleh dua pihak atau dua orang, maka dimungkinkan untuk mempunyai hasil yang sama pula. Karena apa? Indeks risiko bencana itu sudah punya formulasi tersendiri. Kemudian apa namanya mempunyai indikator-indikator yang membangun indeks risiko bencana tersebut dan sudah jelas seperti itu. Jadi ini kriteria kedua yang harus kita penuhi ketika kita menyusun indikator kinerja. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, adalah indikator attainable, dapat dicapai. Di sini indikator yang kita tetapkan bukan merupakan hal yang mustahil untuk dicapai. Jadi merupakan hal yang mampu kita capai dan harus dalam kendali organisasi tersebut. Kemudian dalam penetapan indikator kinerja perlu juga mempertimbangkan tadi
data kinerja yang akurat dan tepat waktu. Jadi dua hal ini yang perlu kita pertimbangkan sehingga kita dalam menyusun indikator kinerja memenuhi kriteria attainable dapat dicapai. Kemudian relevan. Kriteria selanjutnya adalah relevan sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur. Nah, di sini indikator ketika kita menyusun indikator kerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin keberhasilan kegagalan apa yang diukur. Nah, di sini ada contohnya yaitu kita punya sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Terus indikator kinerjanya indeks lingkungan hidup. Nah, ini dikatakan relevan karena uh, indeks lingkungan hidup itu ya um, dalam untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup yang baik atau yang meningkat ya memang dengan indikator indeks lingkungan hidup sehingga dikatakan relevan. Tetapi sebaliknya, contoh di bawahnya meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan, punya indikatornya jumlah pegawai yang terlatih. Ini dikatakan kurang relevan karena apakah jumlah pegawai yang terlatih itu menunjukkan kualitas pelayanan kependudukan sudah meningkat? Kan belum ya, belum tentu juga seperti itu. Jadi dikatakan kurang relevan indikator ini untuk mengukur sasaran ini. Seharusnya kita punya indikator yang lebih relevan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan kependudukan seperti itu. Kemudian ada time bound, berjangka waktu tertentu. Indikator harus mempertimbangkan periode waktu tertentu dalam pencapaiannya. Jadi kita sudah punya target dalam ingin mencapai indikator tersebut. Kemudian trackable, artinya dapat dipantau dan dikumpulkan. Indikator kinerja yang kita susun dapat ditelusuri secara jelas sumber datanya. Tadi ketika kita menyusun perjanjian kinerja, Bapak dan Ibu ya, informasi yang perlu kita sertakan juga tadi deskripsi indikator, sumber data, dan formulasi. Jadi kita harus menyertakan sumber data apa dari indikator tersebut, dari mana kita mendapatkan datanya. Nah, kemudian next indikator ada satuan indikator kinerja yang biasanya kita pakai dalam menyusun indikator kinerja itu bisa indeks, bisa persentase, kategori atau predikat, kemudian level atau tingkat, rasio, rata-rata, jumlah dan perubahan angka rasio atau persentase. Ini adalah salah satu contoh saja ya Bu, satuan yang kita gunakan untuk indikator kinerja. Kemudian yang terakhir dalam penetapan target, ini merupakan juga hal yang penting ya Bapak dan Ibu dalam penyusunan perencanaan kinerja. Yang pertama pasti target itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Kita harus membutuhkan data kinerja yang andal untuk tadi melihat tren, melihat benchmark, referensi. Nah, ini yang kita pakai data-datanya dalam kita menentukan target yang akan kita setting seperti itu. Kemudian kita juga memperhitungkan sumber daya yang kita miliki tadi, anggarannya seperti apa. Kemudian wewenang kita ketika kita menyusun indikator atau menetapkan target tersebut, struktur organisasi, sumber daya manusia, pegawainya seperti apa. Apakah kita mampu kita menyusun target yang tinggi dengan sumber daya yang seperti ini gitu. Kemudian teknologi juga menentukan. Kemudian kemanfaatan pihak eksternal sebagai sumber daya, misalnya bagaimana koordinasinya, bagaimana kerjasamanya. Kemudian adanya kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah. Jadi target itu juga adanya kesepakatan ya Bapak dan Ibu ya, tidak serta-merta ditetapkan oleh satu pihak, tetapi adanya kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah. Seperti itu saja Bapak dan Ibu sesi pemaparan untuk bisa tanya kebijakan Menpan RB khususnya pada kebijakan terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak.